Tuhan mengatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat di dalam konteks pasal 12 di kitab Ibrani, itu inti adalah didikan Tuhan. Siapapun kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ingin diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa untuk memberitakan Injil Kerajaan, maka kita disebut sebagai anak Allah, ahli waris, dan hidup harus seperti Yesus hidup. Dalam keadaan ini kita belajar tentang dua pribadi anak muda, yaitu Yakub dan Esau. Ayat ini ditulis oleh penulis kitab Ibrani bahwa Esau memilih untuk pahit, untuk rusuh, cemar, dan cabul. Dan waktu dia mau diberkati, sekalipun dia menangis, sekalipun mencurahkan air mata, dia tidak diberkati. Nah, kekasih Tuhan, dari pelajaran kita pelajar bagaimana kita mengatasi namanya akar pahit. Kepahitan dalam bahasa Yunani disebut sebagai pikerea, artinya kepahitan, kekerasan, dan semangat kesedihan yang pahit. Wow, semangat kesedihan yang pahit. Dan penyebabnya apa? Penyebab yang pertama karena tidak mengerti pembentukan didikan Tuhan. Semua manusia lahir dalam keadaan berdosa, hidup penuh dengan dosa dan kecemaran. Hawa nafsu manusia, ada geram, ada kepahitan, ada kemarahan. Di sana bersemayam di dalam nafsu, di dalam tabiat kedagingan manusia. Sehingga pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita diampuni, tapi Tuhan ingin merubah hidup kita. Dia merubah dengan cara bagaimana? Dia didik. Dan kalau kita tidak mengerti didikan Tuhan, kita memilih untuk pahit. Memilih untuk marah, memilih untuk geram, memilih untuk tidak mau dibentuk. Mengapa? Karena nafsu kita pikir itu sangat memberkati hidup kita, atau sangat bangga dengan hidup seperti itu. Nah, kasih Tuhan, jadi penyebab yang pertama adalah karena tidak mengerti pembentukan dari Tuhan. Yang kedua, penyebabnya adalah karena kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa tuh kasih karunia Allah? Selain pengampunan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan yang bekerja dalam diri kita. Kekuatan namanya urapan Roh Kudus, hikmat Roh Kudus, pengetahuan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus, semangat Roh Kudus, mendorong kita untuk kita bergantung kepada kuasa janji firman Tuhan. Ini. Kalau kita menjauhkan diri, cara bagaimana? Tidak berdoa lagi, tidak menyembah Tuhan, ya sudah malas berdoa, udah malas beribadah, udah malas merenungkan firman, berarti kekuatan firman itu menjauh dari hidup kita. Sehingga dalam diri kita hanya nafsu dan akal budi saja. Dan kita ingin mencapai kemenangan, mengatasi kesulitan dengan hal itu jauh dari hidup kita. Yang ketiga, karena salah pengertian. Kita pahit hanya karena salah pengertian. Ya, salah mengerti, salah paham. Kalau kita salah paham, disitulah kita akan muncul namanya kepahitan. Yang keempat, karena belum menyerahkan hak kepada Tuhan. Hak yang kita pertahankan dalam hidup kita. Kita mesti lepaskan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Amin. Nah, di sini kita lihat bagaimana cara menyelesaikan kepahitan. Yang pertama, gunakan waktumu selagi kita masih ada, masih bernapas, masih kuat, masih punya kesempatan. Selesaikan semuanya. Punya waktu menyelesaikan. Jangan biarkan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 17 berkata, sekalipun Esau menangis dengan air mata, dia ditolak, tidak diberkati. Mengapa?
dia tidak punya waktu, kesempatan memperbaiki kesalahannya. Ada waktu kita sekarang perbaiki kesalahan kita. Amin. Yang kedua, mengampuni. Apa itu mengampuni? Membersihkan ingatan buruk yang menyakitkan kita dan menyerahkan hak pembalasan kepada Tuhan. Itu namanya kita mengampuni. Dan kalau kita mengampuni, pertama-tama kita ampuni diri kita dulu. Kenapa kita mengampuni diri kita? Karena dosa, kesalahan membuat kita malu. Malu kepada orang, malu kepada sesama, bahkan malu kepada Tuhan. Kita nggak terima diri kita. Banyak orang yang bunuh diri karena tidak mampu mengampuni dirinya. Dengan setan mengintimidasi pikiran perasaannya, setan berkata, kamu tidak layak, kamu tidak diampuni lagi, kamu tidak diterima. Disitulah kita perlu melawan seperti itu dengan cara ambil keputusan, ampuni diri kita. Yang kedua, kita mengampuni orang lain. Amin. Mengampuni sama kita menyakiti. Mungkin dia orang tua, mungkin dia istri atau suami atau anak-anak atau siapa sih, atau bos di kantor, atau siapa yang menyakiti hatimu. Ampuni. Amin. Kalau kita mengampuni, di situ kemenangan itu Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, kita belajar menyerahkan hak kita kepada Tuhan agar Tuhan yang membalas, maka kita tidak akan jadi pahit. Dan yang keempat, terima anugerah Tuhan untuk berubah. Kesempatan berubah. Berubah mindset, pola pikir kita. Berubah tingkah laku kita. Mindset, berubah mindset metanoia. Jadi berubah tingkah laku dan metamorfosa. Dari kita merubah pikiran sampai merubah tingkah laku kita. Kita orang baik. Orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang kelima, selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, itu ada rencana Tuhan. Dan Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tangan Tuhan menolong anak-anakmu yang terikat dengan kepahitan, kesedihan yang dalam. Dalam nama Yesus, aku tolak semua kepahitan. Dan kami berdoa, Tuhan pulihkan perasaan, hati, pikiran umat-umatmu dalam nama Yesus. Amin.